Selamat pagi buat para investor. Sehat selalu buat kita semua. Jumpa lagi dengan gue Lembu Tambun. Dan kali ini gue akan bahas tentang indeks saham buat pemula. Khususnya kadang-kadang gue kalau berefleksi ke belakang, gue sebagai pemula dulu di pasar modal, main saham, gak ngerti ini indeks apaan karena memang ya cuma ikut-ikutan aja. Jadi semoga ini menjadi sarana edukasi ya buat teman-teman. Nanti gue kasih tahu salah satu indeks yang memang gue suka, gue amatin. Indeks saham itu sebenarnya ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas kelumpulan saham yang dipilih. Jadi ada IDX yang membuatkan kumpulan-kumpulan indeks biar tahu mana saham-saham yang sebenarnya kurang lebihnya recommended lah gitu. Nah, yang aku ingin tuju adalah yang aku pengen kenalin sebenarnya lebih saya suka memperkenalkan IDX High Dividend 20 sih. Ini indeks yang mengukur kinerja harga dari 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir ya, dan memiliki dividen yield yang tinggi. Nah, itu apa aja caranya banget. Ini adalah kalau di IDX kebetulan ini websitenya baru banget ya, jadi ini baru banget websitenya, lagi pengembangan terus. Tulisannya dulu yang kecil, sekarang jadi lebih catchy, lebih gede gitu ya, jadi bisa kelihatan. Dan ini di idx.co.id, teman-teman kalau bisa lihat di layar, ini bisa ketik data pasar. Terus setelah ketik data pasar, diarahin ke data pasar, lalu teman-teman bisa ke indeks saham. Nah, tampilannya nggak kayak dulu banget tuh kecil dan kurang catchy lah, kurang kurang. Sekarang dibuatin lebih catchy aja sih, lebih enak buat mata gitu, lebih ringan ya kan. Kalau kita kencengin layarnya gitu enak untuk dilihat di mata. Nah, ini kan ada LQ45 tulisannya. Nah, teman-teman bisa arahin ke IDX HIDIF 20. Di sini banyak banget macam-macam indeks, tapi gue mau fokus di satu aja. Nah, ini menurut gue ya, cara bacanya begini biar teman-teman tahu mana yang kalau kapan kita download dan kapan kita lihat listnya gitu. Menurut gue kalau dilihat dari data ini selalulah ngambil pada saat evaluasinya tuh minor. Jadi gini, kalau dalam ujian atau skripsi, kalau misalnya skripsi kita itu dibalikin dan tulisannya masih, atau kadang-kadang gue nulis jurnal atau nulis conference dan dia balikin dalam tulisan evaluasi mayor, berarti banyak banget perbaikan. Tapi ketika ada tulisannya evaluasi minor, maka itu revisinya sedikit. Jadi kemungkinan besar adalah benar. Jadi revisinya udah sedikit. Nah, teman-teman selalu lihat di belakang sini, evaluasinya ambil macam-macam indeks yang evaluasinya minor gitu. Nah, setelah di-download, kalau nanti di-download, ini gue tampilin bentuknya kayak gini. Nah, jadi ada satu surat yang dia buat sekarang, IDX tuh bagus banget. Jadi dia kasih referensi banyak dari atas sampai bawah. Biar sekalian nggak ngambilnya satu-satu, tapi langsung banyak gitu. Ada referensinya. Ini kalau misalnya kita lihat, ini ada 20, teman-teman bisa lihat dari nomor 1 sampai nomor 20 ya. Nanti linknya gue kasih di deskripsi, jadi teman-teman bisa ngeklik aja di sana. Ini 20. Referensinya ada dari A sampai U ya, jadi 20. Terus kemudian ini teman-teman pasti nanti bisa lihat, coba lihat aja apakah benar perkataan gue. IDX High Dividend ini bisa kelihatan kalau teman-teman misalnya ngelihatnya pakai, kadang-kadang ada satu website yang sering gue jadi referensi, yaitu investing.com, dimana ketik aja salah satu saham ini untuk ngelihat konsistensi dari dividen mereka gitu. Lihat konsistensi dari dividen mereka. Kita nggak bicara soal harganya sedang naik atau harganya sedang turun, tetapi konsistensi fundamentalnya yang memberikan secara konsisten dividennya gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat
ini sahamnya. Terus kemudian habis itu teman-teman bisa lihat juga, saya saranin kalau misalnya ketika udah lihat ada 20 ini, teman-teman bisa juga masukin datanya dalam IDX Google Finance. Ini teman-teman bisa dalam pantauan, bisa buat sendiri juga. Jadi kadang-kadang menariknya kalau teman-teman, ini tips saja ya, menggunakan Google Finance ini untuk membantu teman-teman ketika dapat udah data. Ini kan nggak secara otomatis ya, nggak secara otomatis di datanya Google Finance ada, tapi teman-teman masukin manual. Tips dari gua, cobain Google Finance ini untuk nulisin kalau memang suka terhadap saham tertentu, masukin, dibuat listnya. Nah, menariknya kenapa? Karena Google Finance itu menangkap data dia dari 2000, sebelum 2007 dia belum bisa menangkap Google Finance tuh belum di setting, belum ada. Setelah 2007 pengembangan terus sehingga sekarang secara otomatis data itu bisa kelihatan. Nah, kayak gini dia misalnya ada IDIF-nya ya, terus kemudian mana yang lagi potensial. Nah, ya kalau lagi potensial biasanya ada warna gini nih. Salah satu saham paling diperdagangkan, ini juga paling diperdagangkan. Jadi kita bisa kontrol selain dari lewat sekuritas, karena dari sekuritas itu nggak memberikan data, tapi kalau Google Finance tuh setidaknya membantu memberikan data. Jadi kita tahu gitu, kita tahu harganya, kita tahu pergerakannya, karena ini Google Finance ini bisa di pasar modal Indonesia, bisa juga di luar Indonesia. Jadi kita tahu. Nah, teman-teman, ini baru sedikit yang masukin dan banyak ada beritanya langsung terkoneksi. Jadi bisa langsung, itulah manfaatnya menggunakan Google Finance yang bisa membantu Anda gitu. Oke, ya, dan teman-teman bisa ngacak per harga, bisa juga dari harganya mau cocokin yang mana, terus kemudian yang mau dari urutin harga dari dari yang murah sampai naik misalnya gitu kan, bisa juga tambahin aja. Terus kemudian, nah ini ada referensi gua, ini kan IDX ID20 yang memang direferensi oleh IDX. Teman-teman juga bisa nanti datang ke blog gua di lembutambun.com. Teman-teman bisa lihat di sini ada salah satu option, ada list emiten saham murah berdividen. Teman-teman bisa klik ini untuk melihat saham-saham murah apalagi yang memang berdividen gitu, yang untuk membantu teman-teman untuk bisa ngelihat ya. Jadi ini masuk di lembutambun.com, nanti linknya gue kasih, terus teman-teman bisa lihat ini di list emiten saham murah berdividen ya. Semoga ini membantu buat teman-teman untuk makin cerdas finansial, terus kemudian juga bisa turun di pasar modal juga. Terima kasih, selamat pagi.